Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan cerita Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Alamat Rumahku Nomor 73. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Perjalanan travel agak sedikit telat kalau berangkat ke Bandung, karena hari ini weekend. Di jalan jadi macet. Aku sudah bosan dengan pemandangan jalan. Saat sampai di Bandung, aku pun pusing dengan alamat rumah baruku. Orang tuaku pindah rumah karena alasan soal finansial. Di rumah kami yang dulu kami sering didatangi penagih hutang. Jadi kami pun pindah. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di Jakarta. Dan malam itu aku ke Bandung sekedar untuk mengunjungi orang tua dan rumah baruku itu. Aku lihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya aku masuk ke dalam perumahan dan berjalan kaki. Jalanan ini sudah sepi. Tidak ada satupun orang yang bisa kutanya. Memakai piling, aku mencoba mencari rumah nomor 73 itu. Aku terus berjalan sambil memandangi nomor rumah. Sampai di depan aku melihat ada seseorang yang berjalan. Aku berlari kecil mengejar orang itu. Ternyata seorang wanita. Wanita itu berjalan menunduk dan sampailah aku di sebelahnya. Maaf, aku mau tanya. Dan wanita itu berhenti, lalu menengadahkan kepalanya, matanya berair. Dia terlihat sedang menangis. Aku jadi merasa tidak enak. Kamu kenapa? Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Tapi karena mengantuk, aku pun lanjut bertanya. Maaf ya, kalau rumah nomor 73 tahu tidak di sebelah mana ya? Wanita itu tiba-tiba menatap ke arahku. Aku sedikit kaget. Aku mundur 1 langkah darinya. Dan wanita itu pun menunjukkan arah dengan tangannya ke sebuah rumah dengan pagar hijau. Jaraknya tidak begitu jauh dari kami berdiri. Oh iya, makasih ya. Aku pun meninggalkan dan berlari menuju rumah itu. Begitu sampai, aku disambut hangat oleh kedua orang tuaku. Melepas rindu, kami pun mengobrol hingga larut malam. Sekitar jam 2 subuh, kami kembali ke kamar-kamarku. Kebetulan berada di depan. Jika aku buka jendelanya, akan langsung terlihat jalanan di komplek tersebut. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku merasa sangat gerah. Aku beranjak menuju ke jendela untuk membukanya agar ada sedikit angin yang masuk. Aku pun membuka gorden jendela dan di depan pagar rumahku berdiri seorang wanita. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku lihat lagi, ternyata itu wanita yang aku lihat tadi. Aku tidak jadi membuka jendela dan menutupnya. Aku kembali ke tempat tidurku. Aku tak memikirkannya dan mencoba aku tidur, tapi ternyata itu tidak berhenti sampai di situ. Dan malam berikutnya wanita itu sudah ada kembali sambil terdiam di depan rumahku ini tanpa melakukan apa-apa. Karena aku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku mengunci seluruh ruangan, takutnya ada yang hilang. Wanita yang tiap malam berdiri di depan pagar rumahku itu kini semakin mencurigakan.
Setiap malam aku selalu intip dia dari kamarku. Wanita itu sering melihat-lihat ke dalam rumah. Aku sudah melapor kepada keamanan, namun tidak digubris apa-apa. Sampai malam itu terdengar suara tangisan dari wanita itu. Meskipun di luar pagar, tapi entah kenapa suaranya sangat begitu jelas dan sangat mengganggu aku. Mulai kesal, aku pun mulai kesal. Aku intip wanita itu lagi-lagi dan dia masih berdiri di depan pintu pagar aku. Aku pun segera ke pintu depan untuk menegurnya. Dan ketika aku membuka pintu depan, sosok wanita itu terlihat terdiam. Aku pun mendekatinya. Wanita itu kini terdiam dan kepalanya semakin menunduk tertutup dengan rambutnya. "Maaf, kamu tuh siapa ya? Tiap malam lihat-lihat ke dalam rumah saya, jadi saya mencurigakan. Terus kamu kenapa menangis? Sana pergi. Daripada saya laporin kamu ke polisi, mau kamu saya laporin?" Emosiku meledak dan tidak tertahan. Aku pun membentaknya. Wanita itu sekarang malah balik melotot ke arahku, seperti menantangku. "Apa-apaan kamu melototin saya? Kenapa melihat ke arah saya seperti itu?" teriakku, membangunkan ayahku dan ibuku. Aku melihat mereka keluar dari pintu depan. Aku langsung bilang ke orang tuaku, "Wah, ini nih orang yang tiap malam sering lihat rumahku. Telepon polisi mah." Orang tuaku lalu mengerutkan keningnya. "Kamu bicara dengan siapa, nak?" Perlahan aku lihat lagi sosok itu. Sosok itu masih ada di depanku, tapi orang tuaku tidak melihatnya. Wanita itu ini tersenyum dan matanya melotot tajam ke arahku. Dan tiba-tiba wanita itu melesat ke atas, berubah menjadi kain putih sambil tertawa cekikikan. Badanku lemas seketika dan aku pun terjatuh. Esoknya aku terkena demam, badanku panas tinggi, namun aku jadi trauma tidur di rumah ini. Dan setelah dengar-dengar cerita, wanita itu ternyata bernama inisial Ayu. Dulu rumahku ini katanya rumahnya. Suaminya meninggal karena sebuah insiden dan dia tidak terima suaminya pergi meninggalkannya. Dia pun selalu menunggu suaminya pulang di depan rumahnya. Sampai akhirnya dia bunuh diri. Dan setelah kejadian itu, aku tidak mau lagi menginap di rumahku itu. Dan jika ke sana, aku lebih baik tidak bermalam, karena sampai saat ini wanita itu masih sering menunggu di depan rumahku itu. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Alamat Rumahku Nomor 73. Semoga cerita Radio Jurik bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Dan alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.